Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya Penginjil Sulaiman. Punya klub sendiri, Atlas Club ya, terbesar di Asia. Rukonya itu banyak, hartanya banyak. Kemudian dia punya jabatan yang tinggi, bahkan dikatakan karirnya itu mentereng ya, untuk membayar dia itu hitungannya per jam. Dia mengatakan tidak. Aku pikir dengan uang yang banyak aku akan menjadi sukacita. Ternyata dia tidak merasa sukacita. Ternyata dia mengatakan, sampai sekarang aku belum menemukan sukacita itu. Bukankah dia ini orang Kristen? Apakah bisa orang Kristen yang mengaku Kristen itu hidupnya tidak sukacita? Kenapa orang Kristen bisa tidak sukacita? Iman yang mati. Kalau orang disebut punya iman yang hidup adalah itu akan muncul dalam perkataannya, akan muncul dalam hidupnya, akan muncul di dalam segala sesuatu yang dia lakukan ya, di dalam pola pikirnya ketika dia memutuskan segala sesuatu, maka akan nampak Kristus di dalamnya. Timbul pertanyaan, mengapa ada orang Kristen yang mengaku Kristen tapi tidak mempunyai sukacita, tidak mempunyai satu keyakinan di dalam Tuhan, karena dia belum sungguh-sungguh mempunyai iman yang hidup. Kenapa manusia bisa demikian? Jawabannya adalah karena manusia adalah makhluk yang paling inkonsisten. Ya, manusia itu adalah makhluk yang saking sosialnya dia bisa berubah-berubah berdasarkan apa yang terjadi di lingkungannya. Makanya kenapa di Alkitab dikatakan celakalah orang yang mengandalkan manusia. Karena manusia itu gampang berubah. Jadi akar masalahnya adalah yaitu kita kembali lagi ke dasarnya ya. Banyak kali orang Kristen mengaku Kristen tapi dia tidak punya iman yang hidup. Iman yang hidup definisinya adalah iman yang benar-benar dipraktekkan. Puji Tuhan, waktu marah haleluya, marah loh haleluya. Tapi waktu di rumah semua nama binatang di safari itu keluar. Tapi intinya dalam bagian ini mengatakan bahwa iman yang hidup itu adalah iman yang dihidupi dan dijalani. Satu bagian firman Tuhan ingin mengatakan, ya, janganlah banyak di antara engkau yang ingin menjadi guru. Sebab kalau guru itu kalau dia menyesatkan, maka dia berhak dihukum mati. Caranya gimana? Diikatkan batu kilangan. Artinya death sentence ya. Bagi orang yang mengajarkan tapi tidak menghidupi, maka death sentence untuk mereka. Nah, sama dengan orang Kristen. Orang lihat tuh, loh ini orang Kristen, doa tidak pernah, baca Alkitab tidak pernah. Kemudian ke gereja itu ada istilah sekarang orang Kristen kapal selam. Kalau di Jepang itu namanya Shinjapong. Itu namanya apa? Oh, orang Kristen musiman. Iman yang hidup itu adalah iman yang nampak, yang ketika kita sudah belajar itu bukan lagi menjadi teori tapi kita menghidupinya. Dan itu tidak gampang loh saudara. Tapi poin saya adalah beriman itu satu hal, tapi ketika kita disuruh beriman itu tidak gampang loh. Ada pendeta dengan supir mikrolet. Katanya kalau pendeta itu dia lagi khotbah, yang dengar tidur katanya. Sedangkan supir mikrolet kalau dia ngebut semuanya berdoa katanya. Banyak kali orang rajin beribadah tapi tidak mengerti itu untuk apa. Tiap minggu ke gereja rajin beribadah dan melayani untuk apa? Jawabannya adalah untuk melayani Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi poinnya adalah di tahun 2023 ini saya menantang saudara. Mau tidak saudara naik satu level ke atas? Orang Kristen tidak boleh seperti ini. Nah, hidup kita harus like Jesus. Itu berbicara mengenai kehidupan yang diubahkan. Artinya menanti waktu Tuhan. Tidak gampang. Bagaimana mempraktikkan artinya bersabar di dalam Tuhan. Itu tidak mudah. Jadi orang Kristen jangan hanya kita mementingkan performance kita. Makanya don't judge a book by its cover, betul? Nah, jangan mentang-mentang orang di luar biasa kita mengatakan, oh kamu saleh, padahal dia ilmu kepepet ya. Stop judging others ya. Berhenti menghakimi sesama. Dan mulai tahun ini komitmen, apa yang saya bisa lakukan untuk saya bisa mempunyai iman yang hidup.